Ikan gurami. Wah, ini kan ikan yang harganya oke banget ya. Bisa jadi sumber untung gede, tapi bisa juga jadi sumber rugi bandar kalau tiba-tiba pada mati. Nah, kalau Anda pembudidaya gurami pasti paham banget deh frustrasinya gimana. Tenang, di pembahasan kali ini kita bakal kupas tuntas sampai ke akar-akarnya. Apa sih penyebabnya dan gimana cara kita atasin bareng-bareng. Pernah nggak sih pusing tujuh keliling ngeliatin ikan gurami di kolam mati satu-satu, padahal kayaknya nggak ada sebab yang jelas? Sumpah, Anda nggak sendirian kok, banyak banget yang ngalamin. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal cari bareng-bareng jawabannya, plus solusi praktis buat ngelindungin ya investasi berharga Anda itu. Oke, kita mulai ya. Bab pertama, kenapa sih gurami Anda mati? Jadi gini, sebelum kita ngomongin obat atau solusi, kita main detektif-detektifan dulu yuk. Kita harus paham dulu nih, apa sih akar masalahnya? Apa yang bikin ikan yang kelihatannya sehat-sehat aja, besoknya udah ngambang? Ayo kita selidiki. Jadi gini ya, ini tuh bukan soal nasib sial atau wah lagi apes aja. Bukan. Ada penjelasan ilmiahnya loh. Kematian mendadak itu ibaratnya hasil kerja komplotan penjahat yang nggak kelihatan di kolam Anda. Nah, tugas kita sekarang adalah ngebongkar siapa aja mereka ini. Oke, investigasi kita mulai. Kita masuk bab 2, 3 pembunuh senyap. Siap-siap ya, kita bakal kenalan sama 3 biang kerok utama yang paling sering bikin peternak gurami gigit jari. Dan pembunuh nomor 1 adalah stres pada benih. Kelihatannya sepele banget kan, cuma stres doang. Jangan salah, buat benih gurami yang masih kecil dan rapuh, pindahan dari satu kolam ke kolam lain itu rasanya kayak kita disuruh lari maraton tanpa persiapan. Jadi pas sampai di kolam Anda, mereka itu udah capek, udah lemah. Kondisi begini bikin mereka jadi sasaran empuk banget buat penyakit apapun. Lanjut, pembunuh nomor 2. Namanya pasti udah nggak asing lagi di telinga Anda. Penyakit patek. Ini bukan cuma nama iseng ya, ini tuh infeksi bakteri super ganas dari keluarga Aeromonas dan Pseudomonas. Sekali dia nyebar di kolam, wah udah deh siap-siap aja ngadepin kematian massal. Tapi ada kabar baiknya, si pate ini gejalanya kelihatan banget, jadi kita bisa deteksi. Coba deh perhatiin ikan Anda baik-baik, badannya ada merah-merah kayak pendarahan nggak? Terus sisik yang mulai pada copot, perutnya kembung, dan yang paling jelas, dia sering di permukaan air, renangnya miring-miring gitu. Nah, kalau Anda lihat tanda-tanda ini, itu udah lampu merah, alarm bahaya. Kemungkinan besar, pate udah masuk ke kolam. Dan sekarang, pembunuh ketiga, ini dia nih. Bisa dibilang bosnya para penyakit. TBC gurami. Tunggu dulu, jangan panik. Ini beda banget sama TBC pada manusia ya. Ini disebabin sama bakteri jahat namanya Mycobacterium fortuitum. Dan ini mematikan banget. Bakteri yang satu ini tuh licik. Dia kayak predator yang nunggu mangsanya lagi lemah dulu. Kapan dia nyerang? Biasanya pas kualitas air lagi jelek banget. Atau pas suhu air berubah drastis. Nah, tanda-tandanya apa aja? Pertama, ikan jadi nggak nafsu makan. Terus sisiknya mulai ngelupas, rontok, muncul bintik-bintik merah sama benjolan kecil di badannya. Pokoknya, dia nyerang pas pertahanan si ikan lagi turun-turunnya. 70%. Coba lihat angka ini. Ini bukan angka main-main. Ini adalah tingkat kematian kalau TBC gurami udah jadi wabah. Bayangin deh, kalau Anda punya 100 ikan, 70 diantaranya bisa mati gitu aja. Ini bukan lagi rugi, ini namanya bencana. Bisa-bisa seluruh panen Anda ludes. Oke, cukup ya cerita horornya. Sekarang waktunya kita ngelawan balik. Kita masuk bab 3, panduan pencegahan Anda. Di sini kita nggak cuma ngomongin cara ngobatin, tapi yang lebih penting, gimana caranya biar para pembunuh senyap tadi nggak punya kesempatan sama sekali buat masuk ke kolam kita. Kita harus proaktif. Nah, ini nih ada trik keren banget yang wajib Anda coba. Cara bikin benih jadi anti-stres. Gini caranya. Ambil baskom, masukin sekitar 300 benih ukuran 2 cm. Terus, ambil 20 lembar daun ubi jalar, remes-remes di dalam air sampai airnya jadi kehijauan. Nah, biarin benihnya berendam di situ selama 10 menit aja. Kenapa daun ubi jalar? Karena daun ini punya zat saponin dan flavonoid yang fungsinya kayak vaksin anti-stres alami buat ikan. Sederhana, organik, dan ini bisa ngurangin kematian sampai 5%. Keren banget kan? Wajib dicoba. Berikutnya, soal perawatan rutin kolam. Ini mungkin kedengarannya sepele banget ya, tapi justru ini yang sering kelewat. Setelah panen, kolam itu wajib dibersihkan total dan dikeringkan, paling nggak seminggu. Semua sisa lumpur, kotoran di dasar itu harus diangkat. Kenapa? Karena ini ibarat kita nekan tombol reset. Kita mutus total siklus hidup bakteri dan parasit yang mungkin ketinggalan dari panen sebelumnya. Ini fondasi paling dasar buat panen yang sukses.
Oke, bab 4, mengobati ikan yang sakit. Pencegahan itu emang nomor satu, kita semua setuju. Tapi gimana kalau ada aja penyakit yang lolos? Nah, kalau udah kejadian, jangan panik dulu. Ada langkah-langkah yang bisa kita lakuin. Yuk kita bahas. Anggap aja ini kotak P3K digital Anda. Di sini ada beberapa pilihan pengobatan. Ada metode perendaman, bisa pakai kalium permanganat, dosisnya 20 gram per meter kubik air, rendam 30-60 menit. Atau bisa juga pakai nitrofuran, 5-10 gram per meter kubik, rendamnya lebih lama, 12-24 jam. Kalau kasusnya parah, bisa pakai suntikan oksitetracycline atau kanamisin, dosisnya 20-40 mg per kilo bobot ikan. Pilihan lain, campur obat kepakan, pakai oksitetracycline juga bisa. Nah, dosis dan durasinya tolong diperhatikan banget ya, jangan sampai salah. Mungkin slide ini mau Anda screenshot atau catat, penting banget soalnya. Nah, ada satu hal yang super penting dan mohon banget diperhatikan. Ini soal keamanan kita semua yang makan ikan. Kalau Anda pakai antibiotik untuk ngobatin ikan, hukumnya wajib nunggu dulu minimal 2 minggu sebelum ikan itu dipanen dan dijual untuk dikonsumsi. Ini aturan main yang nggak bisa ditawar-tawar ya. Ini bukti kita pembudidaya yang bertanggung jawab. Oke, kita masuk ke bab terakhir, budidaya untuk sukses. Kita udah belajar cara mencegah, cara mengobati, intinya cara bertahan. Tapi kan kita nggak mau cuma sekedar bertahan, ya kan? Kita maunya sukses, maunya panen melimpah. Jadi pertanyaannya, gimana cara kita mengubah kolam kita dari yang tadinya cuma cukup baik, jadi lingkungan premium di mana gurami bisa tumbuh optimal? Coba kita bandingkan deh. Di sebelah kiri, ini kolam yang bikin stres. Padat, kecil, kena matahari langsung, kualitas airnya jelek, dan jarang dipantau. Ini resep jitu buat datangin penyakit. Nah, bandingkan sama yang di sebelah kanan. Kolam sehat, luas, lega, ada peneduhnya, misalnya pakai eceng gondok. Airnya bersih terawat, dan yang penting, dipantau terus secara intensif. Jauh banget kan bedanya? Mana yang Anda pilih? Pada akhirnya, kunci semuanya itu ada di tangan Anda, sang peternak. Anda adalah CCTV terbaik di kolam. Mata jeli Anda setiap hari itu sistem deteksi dini paling canggih. Anda harus pantau ikan secara intensif, cari tanda-tanda awal penyakit atau stres. Kalau nemu satu aja ikan yang sakit, langsung pisahkan dari yang lain. Jangan tunda-tunda. Ingat ya, mantra kita, mencegah itu selalu, dan saya ulangi, selalu lebih baik dan lebih murah daripada mengobati. Sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat direnungkan. Coba tanya ke diri sendiri. Apakah Anda ini sekedar pemelihara ikan yang kerjanya cuma reaktif, sibuk madamin kebakaran kalau ada masalah? Atau Anda adalah seorang pembudidaya ikan sejati? Seorang perencana yang proaktif, yang rancang sebuah ekosistem biar sukses. Nah, perubahan mindset dari pemelihara jadi pembudidaya, inilah yang bakal mengubah hasil panen Anda dari yang biasa-biasa aja jadi luar biasa.